Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan hormat kami kepada Ibu Sri Desi sebagai guru seni budaya kami, serta teman-teman yang kami cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kelimpahan nikmat-Nya kepada kita semua. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mengadakan pameran seni rupa virtual kelas 9E. Perkenalkan, kami adalah tim kreatif 9E yang akan memandu berjalannya pameran ini. Karya saya yang pertama adalah lukisan bunga di atas cangkang telur. Alirannya adalah representatif naturalisme dan temanya adalah manusia dengan alam sekitarnya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah kuas, cat akrilik, dan telur. Karya saya yang kedua adalah patung kura-kura yang terbuat dari sabun. Bentuk dari jenis patung ini adalah realisme atau representatif. Fungsi patung ini adalah sebagai patung kerajinan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah cutter dan sabun. Dan karya saya yang ketiga adalah lukisan bunga yang dicetak dari wortel. Teknik yang saya gunakan adalah teknik cetak tinggi. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah cutter, wortel, cat akrilik, dan kertas. Karya seni pertama saya hanya membutuhkan telur yang sudah direbus agar ketika dilukis itu tidak pecah dan menyiapkan cat untuk pewarnaannya. Karya seni kedua, saya hanya membutuhkan sabun mandi batang dan karter untuk alat ukirnya. Dan yang terakhir, karya seni saya hanya membutuhkan bahan dari sayur, yaitu wortel sebagai bunga, daun seledri sebagai daunnya, dan kentang sebagai batangnya. 1. Melukis telur. Ketiganya termasuk aliran seni lukis representatif, yaitu naturalisme, karena penggambarannya alami dan sesuai dengan keadaan alam. Tema seni lukis ini adalah manusia dengan alam sekitarnya. Yang kedua, patung ikan dan daun dari sabun batang. Merupakan patung sebagai fungsi dekorasi dan berdasarkan perwujudannya, patung ini termasuk bentuk realisme atau representatif. Yang ketiga, lukisan bunga. Dibuat dengan teknik cetak tinggi dan menggunakan wortel, kuas, serta cat akrilik. Melukis telur ini menggunakan aliran representatif realisme. Yang kedua, patung ikan dengan sabun batang. Patung ini termasuk jenis representatif realisme. Yang ketiga adalah melukis pohon. Lukisan ini menggunakan kentang yang sudah dibentuk dan menggunakan teknik cetak tinggi. Yang pertama, melukis telur. Melukis telur ini menggunakan aliran representatif realisme. Yang kedua, patung apel dari sabun batang. Patung ini termasuk jenis representatif realisme. Yang ketiga adalah melukis. Lukisan ini menggunakan teknik cetak tinggi. Gambar ke-1 yaitu melukis dari telur. Aliran tersebut yaitu kubisme. Gambar kedua yaitu membuat patung ikan dari bahan sabun. Gambar ketiga yaitu melukis bunga dari cetakan yaitu wortel. Yang pertama, melukis telur. Melukis telur ini menggunakan aliran representatif realisme karena manusia dengan alam hayal. Yang kedua, patung apel dari sabun batang. Patung ini termasuk jenis realisme atau representatif. Yang ketiga adalah melukis. Lukisan ini menggunakan teknik cetak tinggi. Yang pertama ada telur. Telur tersebut termaksud ke dalam aliran representatif naturalisme. Lalu yang kedua, ada patung yang dibuat dari bahan sabun. Patung tersebut termasuk dalam aliran representatif realisme karena patung yang dibuat dalam bentuk nyata. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ada gambar atau lukisan bunga. Lukisan tersebut dibuat dengan bahan wortel yang sudah diukir dengan teknik cetak tinggi. Karya saya yang pertama adalah melukis di cangkang telur, yang satu aliran representatif naturalisme dengan tema manusia dengan alam sekitarnya, dan yang satunya lagi aliran non-representatif dengan tema abstrak.
Karya saya yang kedua adalah patung ikan dari sabun batang yang berfungsi sebagai patung dekorasi. Dan karya saya yang terakhir adalah melukis taman dengan teknik cetak tinggi menggunakan wortel untuk kupu-kupunya, pelepah pisang untuk bunganya, dan batangnya hanya dilukis dengan cat akrilik saja. Pertama, seni lukis. Melukis di telur. Lukisan ini termasuk pada aliran non-representatif karena bentuknya abstrak. Yang kedua, seni patung. Patung ini dibuat menggunakan sabun batang yang dikikis oleh cutter sehingga membentuk kelinci, dan patung ini termasuk aliran representatif. Dan yang ketiga, ada seni grafis. Teknik cetak tinggi, yaitu menggunakan wortel yang dibentuk seperti bunga dan dicetak ke kertas dengan menggunakan cat akrilik. Yang pertama adalah melukis di cangkang telur. Tema yang saya gunakan adalah manusia dengan alam hayal. Dan aliran yang saya gunakan adalah representatif. Yang kedua adalah membuat patung dari sabun. Patung ini merupakan patung figuratif, realisme atau representatif. Teknik yang saya gunakan adalah teknik ukir. Dan yang ketiga adalah melukis dengan menggunakan media umbi-umbian. Lukisan ini menggunakan teknik cetak tinggi. Kalian ngerasa nggak sih, di setiap pembuatan karya seni, pasti ada aja keluh kesahnya. Begitu juga dengan saya. Ada yang di luar ekspektasi saya, seperti lukisan di telur ini. Sebenarnya saya tidak berniat untuk membuat pemandangan alam di keduanya, tapi karena hanya ada warna itu, jadi saya pikir untuk membuat pemandangan di keduanya. Sedangkan mengukir pada sabun saya gagal. Tetapi saya coba sebisa mungkin agar kegagalan saya tetap bisa menjadi sebuah karya. Dan lukisan bergambar bunga itu adalah hasil dari kentang yang saya buat pola agar menjadi stempel. Walaupun banyak keluh kesah yang saya dapatkan, tetapi itu bukan alasan saya untuk berhenti berkarya. Seni lukis telur ini bernama tumbuh-tumbuhan. Ini saya buat dengan kuas dan cat air. Selanjutnya, seni patung ini terbuat dari sabun dan berbentuk kupu-kupu. Dan seni rupa cetak tinggi bernama tumbuh-tumbuhan dibuat dari wortel. Karya pertama saya adalah seni lukis telur. Saya menggunakan telur sebagai bahan utama. Kemudian cat akrilik sebagai bahan kedua. Saya membuat seni lukis telur tumbuhan. Kemudian karya kedua saya adalah seni patung yang terbuat dari sabun. Saya menggunakan sabun sebagai bahan utama, lalu menggunakan cutter dan juga pisau sebagai alat utamanya. Saya membuat seni patung hewan. Karya ketiga saya adalah seni grafis tumbuhan. Saya menggunakan wortel sebagai bahan cetaknya, kemudian cat akrilik sebagai bahan kedua, dan juga kertas putih sebagai bahan bantuan. 1. Melukis di telur yang beraliran gaya lukisan representatif realisme dengan tema hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. 2. Kupu-kupu dari sabun batang berfungsi sebagai patung dekorasi dan berbentuk patung figuratif atau realis. 3. Pohon dari wortel dibuat dengan teknik cetak tinggi menggunakan wortel, kertas, dan juga cat akrilik. Perkenalkan, nama saya Rizka Cinta Mia Nugra, nomor absen 29 dari kelas 9E. Yang pertama, saya membuat lukisan di atas cangkang telur yang bergambar kumbang. Untuk catnya saya menggunakan cat akrilik. Dan yang kedua, saya membuat daun di sabun batang, dan untuk detailnya saya menggunakan cutter untuk detail-detail daunnya. Dan yang terakhir, saya membuat bunga dengan menggunakan kentang, dan untuk batangnya saya lukis sendiri menggunakan cat akrilik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Zahra Maimana dari kelas 9E absen 30. Pertama, melukis telur. Ketiganya termasuk aliran seni lukis representatif, yaitu naturalisme karena penggambarannya alami dan sesuai dengan keadaan alam. Tema seni lukis ini adalah manusia dengan alam sekitarnya. Yang kedua,
Patung kura-kura dari sabun batang merupakan patung sebagai fungsi dekorasi dan berdasarkan perwujudannya, patung ini termasuk bentuk realisme atau representatif. Yang ketiga, lukisan bunga dibuat dengan teknik cetak tinggi dan menggunakan kentang, kuas, serta cat akrilik. Kalian ngerasa nggak sih banyak keluh kesah saat membuat karya seni? Begitupun dengan aku. Jika hasil karya ini banyak keluh kesahnya, dimana ada yang di luar ekspektasi saya, ada yang sesuai dengan ekspektasi saya, ada juga yang tadinya gagal keubah kembali. Seperti lukisan di telur ini, kenapa saya melukis dengan beda tema? Karena hasil ini sebenarnya gagal, yang dimana catnya berantakan, keubah jadi pemandangan. Sedangkan mungkir di sabun ini adalah hasil karya saya yang di luar ekspektasi saya. Namun hal itu tidak membuat saya berhenti untuk menghasilkan karya ide saya, dan juga tidak akan pernah membuat saya berhenti untuk menyukai karya seni. 1. Melukis di telur. Keduanya beraliran gaya lukisan representatif naturalisme dengan tema hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. 2. Daun dari sabun batang. Berfungsi sebagai patung dekorasi dan berbentuk patung figuratif atau realis. 3. Daun palmate dari wortel. Dibuat dengan teknik cetak tinggi menggunakan wortel, kertas, dan cat akrilik. Sekian pameran seni rupa virtual ini. Terima kasih kepada Ibu Sri Desi dan teman-teman yang telah membantu. Semoga karya yang ditampilkan ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkarya. Kami harap kita semua dapat termotivasi untuk mengisi waktu luang dengan terus menggunakan kreativitas yang dimiliki untuk terus berkarya. Sekian dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.